Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Ardi Rami dari kelas TN 1A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang SNI PUL 2011. Ini adalah tabel lanjutan dari 2.31. Untuk yang F, pemanasan air tanduan. Ini beban terkendali. Bila arus beban penuh lebih kecil dari nilai yang diperoleh untuk kelompok beban lain yang sesuai, tidak ada perkiraan untuk kebutuhan maksimum. Yang kedua, jenis lain. Arus beban penuh 6 ampere per unit petak, 6 ampere unit petak, 100 ampere plus 0,8 ampere per unit petak. Yang G, pemanas spa dan kolam renang. 75% dari spa terbesar ditambah dengan 75% kolam renang terbesar dan juga ditambah 25% dari sisanya. Beban tidak terkait dengan hunian tunggal, tersambung pada setiap fase pencahayaan, umumnya binatu umum, lift, motor, dan sebagainya. H, pencahayaan bersama. Tidak berlaku beban tersambung penuh, beban tersambung penuh, beban tersambung penuh. Yang I, K2B dan K3 tidak termasuk dalam kelompok C dan M di bawah. Perlengkapan tersambung tetap tidak melebihi. Tidak berlaku 2 ampere per titik, 2 ampere per titik, 1 ampere per titik. Untuk C, peranti dengan kemampuan lebih dari 10 ampere dan kedua untuk penyambungan 1. Pengering pakaian, pemanas air, mesin cuci yang dilengkapi pemanas sendiri, ketel untuk cuci. Ini tidak berlaku 50% beban tersambung, 50% beban tersambung, 50% beban tersambung. Yang kedua, pemanas ruangan udara sauna yang terpasang tetap. Tidak berlaku 75% beban tersambung, 75% beban tersambung, 75% beban tersambung. Yang ketiga, pemanas spa dan pemanas kolam renang. Yang tidak berlaku 75% dari spa terbesar ditambah 75% dari kolam renang yang terbesar ditambah 25% dari sisanya. Untuk angka lift sesuai dengan 2.3.3.3.3 tabel 2.32. Tidak ada perkiraan untuk perhitungan beban maksimum sesuai dengan 2.3 tabel 2.32 untuk penentuan ukuran dari sirkuit cabang. Yang L, motor. Ya, bisa dibaca sesuai dengan 2.3.3.3 tabel 2.32 pada kolom 2 sesuai dengan kolom 2. M, peranti termasuk K2 di luar kelompok A sampai dengan L. Di atas seperti penggiling keramik, mesin las, pemancar radio, mesin sinar X dan sejenisnya. Beban tersambung 5 ampere atau kurang. Tidak ada nilai perkiraan untuk menentukan kebutuhan maksimum. Beban tersambung 10 ampere atau kurang, tidak ada penilaian untuk penentuan kebutuhan maksimum. Untuk beban tersambung 5 ampere lebih diperkirakan oleh instansi pemeriksa yang berwenang. Beban tersambung dari atas 10 ampere diperkirakan oleh instansi pemeriksa yang berwenang.
Catatan 1 untuk tabel 2.31. A. Untuk sambungan multifase, jumlah rumah dibagi jumlah fase dari suplai. Untuk contohnya 16 unit rumah yang disuplai oleh fase 3 menjadi 16/3 sama dengan 6 unit tersambung pada fase yang dibebani paling berat. B. Bila hanya sebagian dari jumlah unit dalam instalasi ganda yang dilayani oleh multifase dilengkapi dengan peranti rumah tangga yang tersambung permanen. C. Sistem rel pencahayaan dianggap sebagai 2 titik per meter jalur. Yang D. Kelompok beban ini tidak berlaku untuk kedua yang terpasang di daerah umum, tapi tersambung pada unit rumah petak. Kedua tersebut harus dimasukkan dalam kelompok beban B. Yang E. Untuk penentuan kebutuhan maksimum, kedua kombinasi ganda diperhitungkan sebagai titik beban yang sama jumlahnya dengan jumlah kedua integral dalam kombinasi tersebut. Yang F. Bila suatu instalasi terdiri atas kelompok K2 15 atau 20 ampere tercakup dalam kelompok beban B atau beban B2 atau beban B3, maka beban dasar dari kelompok beban B ditambah dengan masing-masing 10 ampere atau 15 ampere. Bila kedua 15 ampere dan 20 terpasang, penambahannya adalah 15 ampere. Yang G. Bila suatu instalasi mengandung sistem penyaman udara atau AC untuk digunakan cuaca panas dan sistem pemanas untuk digunakan pada cuaca dingin, maka hanya sistem dengan beban terbesar yang dihitungkan. H. Pencahayaan sorot, pencahayaan kolam renang, lapangan tenis dan sejenisnya. Pemanas air sesaat termasuk pemanas cepat dengan elemen pemanas lebih dari 100 watt. J. Pemanas air tandon, termasuk pemanas cepat yang tidak sesuai di catatan I. K. Pembebanan terkendali ditentukan hanya dengan memperhatikan beban yang suplai listriknya dikendalikan oleh instansi penyuplai sehingga suplai hanya tersedia pada saat terbatas saja. L. Dalam menghitung beban tersambung, besaran pengenal di bawah ini digunakan untuk pencahayaan: 1. Lampu pijar, 2. Lampu TL dan lampu luar lainnya, 3. Rel pencahayaan. Keterangannya bisa dibaca ya di sini. Yang M. Suatu K2 yang terpasang setinggi lebih dari 2,3 meter di atas lantai untuk menyambungkan ke suatu peranti rumah tangga yang tidak lebih dari 100 watt atau suatu luminaire dapat dimasukkan sebagai titik pencahayaan dalam kelompok beban A. Suatu peranti tidak lebih dari 100 watt yang tersambung permanen atau tersambung pada K2 yang terpasang lebih dari 2,3 meter di atas lantai dapat dianggap sebagai titik pencahayaan. Yang N. Setiap bagian dari perlengkapan yang tidak melebihi 10 ampere yang tersambung secara permanen dapat dimasukkan dalam kelompok beban I sebagai titik tambahan. Selanjutnya pada materi 2.3 instalasi bukan rumah. Untuk instalasi bukan rumah, perhitungan kebutuhan maksimum setiap fase dari instalasi harus ditentukan pada tabel di bawah ini dengan mengambil jumlah dari nilai-nilai yang diperoleh dengan menentukan petunjuk yang tepat. Nah, ini tabel kebutuhan maksimum instalasi bukan rumah. Ya, bisa dibaca ya.
Ini ada pencahayaan selain di kelompok beban F, K2B dan K2 yang tidak melebihi 10 ampere selain D2 ya, bisa baca sendiri ya. Untuk catatannya untuk tabel tersebut adalah A. Dalam perhitungan beban tersambung, nilai pengenal di bawah ini ditetapkan untuk lampu pijar, 2 lampu TL, 3 rel pencahayaan. Untuk keterangannya dan penjelasannya bisa dibaca. B. Kelompok beban B2 berlaku untuk gedung atau bagian dari gedung yang memiliki perlengkapan pemanas dan pendingin ruangan permanen yang khusus dipasang sehingga tidak memerlukan K2B untuk peranti pemanas atau pendingin ruangan. Penggunaan pemanas atau pendingin atau keduanya untuk menghindari penggunaan peranti pemanas atau pendingin rendah tergantung pada lokasi dan iklim yang bersangkutan. Jadi penggunaan pemanas atau pendingin itu harus melihat kondisi atau situasi dari lokasi tersebut dan juga iklim pada waktu itu. Yang C. Beban terkendali mencakup hanya beban yang suplainya tersedia untuk waktu terbatas. D. Suatu kotak kontak yang terpasang pada ketinggian lebih dari 2,3 meter di atas lantai untuk penyambungan peranti dengan daya tidak lebih dari 100 watt atau luminar pencahayaannya dapat dimasukkan sebagai titik lampu dalam kelompok beban A. Suatu peranti dengan daya tidak lebih dari 100 watt yang terpasang secara magun atau dipasang pada kedua yang dipasang lebih dari 2,3 meter di atas lantai boleh dianggap sebagai titik pencahayaan. Untuk yang E, dilihat ada materi 2.3.1, 2.3.4.2 dan 2.3.5.3 untuk kebutuhan maksimum sirkuit utama, sirkuit cabang, dan sirkuit akhir yang dapat ditentukan dengan pembatasan. Untuk 2.3.2.4 mesin las, definisinya adalah untuk A. Arus primer pengenal. 1. Untuk mesin las busur adalah arus masukan pengenal yang tertera atau arus primer pengenal terkoreksi yang tertera bila dilengkapi dengan perlengkapan untuk memperbaiki faktor daya. Atau untuk mesin las lainnya adalah arus yang diperoleh dengan mengalihkan kilovolt ampere pengenal dengan 1000 dan membaginya dengan nilai voltase primer pengenal yang tertera pada papan nama. B. Arus primer yang sesungguhnya. Arus primer adalah arus yang diserap dari sirkuit supply pada setiap saat mesin las bekerja pada posisi tap tertentu dan pada setel pengatur tertentu. Dan C. Daur tugas perbandingan antara waktu selama arus mesin las mengalir dengan waktu standar 1 menit dinyatakan dalam persen. Contoh, sebuah mesin las titik yang disuplai pada sistem 50 Hz 3000 siklis per menit membuat 6 titik las per menit masing-masing titik selama 15 siklus memiliki daur tugas sebesar 6 dikali 15 dikali 100 per 3000 sama dengan 3/100.
3%. Catatannya, KHA konduktor supply yang dibutuhkan guna membatasi drop voltase pada suatu nilai yang diizinkan agar mesin pengelas memberikan unjuk kerja memuaskan. Kadang-kadang dapat lebih besar daripada yang diperlukan untuk mencegah pemanasan lebih dari konduktor. Untuk materi 2.3.2.4.2 pada mesin las busur. Berikut ini berlaku untuk mesin las busur. A. Mesin tunggal. Mesin tunggal adalah kebutuhan maksimum mesin las busur tunggal harus dihitung 100% dari arus primer pengenal. Yang B. Kelompok mesin. Kebutuhan maksimum dari 2 atau lebih mesin las busur harus dihitung sebagai berikut. 2 mesin las terbesar 100% dari setiap arus primer pengenal ditambah dengan mesin las terbesar berikutnya 85% dari arus primer pengenal ditambah dengan mesin las terbesar berikutnya 70% dari arus primer pengenal ditambah semua mesin las lainnya 60% dari arus primer pengenal. Selanjutnya mesin las resistance. Berikut ini berlaku bagi mesin las resistance. A. Mesin tunggal. Kebutuhan maksimum untuk mesin las resistance tunggal harus dihitung sebagai berikut. Pertama, operasi yang berubah-ubah 70% dari arus primer pengenal untuk mesin kampuh dan mesin otomatis, dan 20% dari arus primer pengenal untuk mesin-mesin tidak otomatis yang dikerjakan manual. Yang kedua, operasi khusus. Hasil perkalian dari arus primer sebenarnya dan faktor kelipatan berikut ini untuk daur tugas mesin las dioperasikan pada kondisi kerja khusus yang arus primer sebenarnya dan daur tugasnya diketahui dan tidak berubah. Daur tugas dalam persen 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10, 7,5, 5 atau kurang. Faktor kelipatannya 0,71, 0,63 dan seterusnya. Yang B ada kelompok mesin. Kebutuhan untuk 2 atau lebih mesin las resistan harus dihitung sebagai jumlah dari nilai yang dapat sesuai dengan butir A. Untuk mesin-mesin las terbesar yang disuplai dan 60% dari nilai yang didapat sesuai dengan butir A untuk semua mesin-mesin las lain yang disuplai. Selanjutnya ada 2.3.3 penentuan kebutuhan maksimum dengan penaksiran. Kebutuhan maksimum dari sirkuit utama dan sirkuit cabang dapat dilakukan dengan penaksiran oleh instansi pemeriksa yang berwenang. Penaksiran dapat dipertimbangkan jika perangkapan pada instalasi bekerja pada kondisi beban yang naik turun atau intermittent, dan daur tugas tertentu dapat ditetapkan. B. Instalasinya besar dan rumit atau jika terdapat pengundian khusus. Untuk penentuan kebutuhan maksimum sirkuit utama dan sirkuit cabang dengan cara pengukuran atau pembatasan. Dengan cara pengukurannya,
kebutuhan maksimum sirkuit utama dan sirkuit cabang ditentukan oleh konsumsi listrik tertinggi yang direkam. Dengan cara pembatasannya, kebutuhan maksimum sirkuit utama dan sirkuit cabang harus dapat ditentukan oleh arus pengenal pemutus sirkuit dengan setelan tetap atau oleh setelan arus dari pemutus sirkuit yang dapat disetel. Asal metode kalibrasi penyetelan selungkup dan penyegelan pemutus tersebut diizinkan oleh instansi berwenang. Hal ini tidak berlaku bagi instalasi rumah tunggal atau ganda. Jadi ada kebutuhan maksimum sirkuit akhir. Pada umumnya kebutuhan maksimum suatu sirkuit akhir dianggap sama dengan beban penuh tersambung. Kebutuhan maksimum sirkuit akhir dapat ditentukan dengan salah satu metode tersebut yang ada dalam materi 2.3.5.2 sampai 2.3.5.6. Untuk penaksiran, kebutuhan maksimum sirkuit akhir dapat ditaksir oleh instansi pemeriksa yang berwenang bila sirkuit akhir dapat mengalami pembebanan lebih yang lama atau tersambung pada perlengkapan yang dioperasikan pada kondisi naik turun atau intermittent. Untuk pembatasan kebutuhan maksimum dengan pemutus sirkuit, kebutuhan maksimum sirkuit akhir yang diproteksi dengan pemutus sirkuit seperti pemutus sirkuit yang memenuhi 2.2.7.2.2 C, D, atau E dapat dianggap sebagai nilai pengenal pemutus sirkuit setiap setelan tetap atau setelan arus pemutus sirkuit yang dapat disetel dengan metode kalibrasi penyetelan selungkup dan penyegelan pemutus sirkuit yang diizinkan oleh instansi berwenang. Ketentuan ini tidak berlaku bagi sirkuit akhir dalam keadaan berikut. Yang pertama, dalam instalasi rumah yang tersambung suatu peranti tunggal. Yang kedua, bila sesuai dengan 2.2.8.4 suatu pemutus sirkuit yang nilai pengenalnya lebih besar dari KHA konduktor yang diproteksinya, kebutuhan maksimum harus ditentukan oleh kebutuhan maksimum perlengkapan tersebut. Ada sirkuit yang tersambung pada satu peranti atau satu kotak kontak. Untuk umumnya, sirkuit akhir yang menyuplai hanya satu peranti atau satu kotak kontak untuk penyambungan peranti magun atau stasioner dianggap mempunyai kebutuhan maksimum sama dengan beban peranti sebenarnya. Kotak-kontak tunggal selain K2 yang dipasang untuk disambung pada peranti magun atau stasioner harus dianggap mempunyai pembebanan sama dengan nilai pengenal yang tercantum pada kotak-kontak tersebut. Maksudnya ada dapur listrik, tungku, dan pelat panas dalam instalasi rumah. Bagi dapur listrik, tungku, atau pelat panas dalam instalasi rumah, kebutuhan maksimum per fase adalah sebagai berikut. Untuk voltase pada 220 volt. Yang pertama, untuk nilai pengenal beban penuh fase tidak melebihi 5 kW. 16 ampere. Yang kedua, untuk nilai pengenal beban penuh fase melebihi 5 kW, tetapi tidak boleh melebihi 8000 kW. Ini 20 ampere. Yang ketiga, untuk nilai pengenal beban penuh fase boleh lebih dari 8000, tetapi tidak boleh melebihi 10.000 watt. Ini 25 ampere.
Yang selanjutnya, untuk nilai pengenal beban penuh fase boleh melebihi 10.000 watt, tetapi tidak boleh melebihi 13.000 watt. Ini 32 ampere. Yang kelima adalah untuk nilai pengenal beban penuh fase boleh melebihi 13.000 watt. Ini 40%. Ini 40 ampere. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Untuk halaman selanjutnya, sebenarnya bagian saya dari halaman 55 sampai 68, karena teman saya sudah menjelaskan pada halaman 62 dan seterusnya. Ya, saya hanya menjelaskan pada halaman 55 sampai 61. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila ada kurangnya juga mohon maaf. Jika bila ada lebihnya mohon dikembalikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.